والأئمة الراشدين وعباد الله الصالحين أينما كانوا مشارق الأرض لما كانوا الله يتوكل الرحمن المغفرة ويؤتي درجات في الجنة غير خير وسيدنا
أصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على اللعين يا لقلب سرور توالى بحبيب عم الأنام توالى جل من شرف الوجود من نوره أمر الكون يتركى في الحسن على مدارك وتدعى في عمره وتعالى يهرب العيون في مجد له بشرا كاملا يثير الضلال سبحان الذي طمس من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحال في تعدل معانيه انت شرح في عالم الوجود وظهور مع الوجود الخلقية نور فتبارك الله بالله الكريم بشرنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini alhamdulillah, syukurillah, wa ma'unatillah bisa kita dapat bermuajahah duduk-duduk nimbrung di majelis yang mulia ini di dalam menghidupkan kembali sunnah yang paling utama sebagaimana Nabi menyatakan afdhalul ibadati talabul ilm. Ibadah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Sebelumnya Al-Fatihah ucapkan terima kasih dan pula kita ucapkan takdim kepada para guru-guru kita yang ada pada saat ini, di antaranya Kiai Haji Firman, Ustaz Hilal, khusus kepada Ketua Masjid Haji Budi, dan alhamdulillah dengan sebab mereka dan juga antum yang ada di sini bisa kita kembali menghidupkan kembali sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat dan padat, khairul kalam aqalla wajad. Apalagi perut kita sudah keroncongan semuanya. Yang mana aktivitas ke depannya nanti ada beberapa faedah yang berkaitan dengan ibadah. Khususnya kita dibagi ya. Ketika kita ingin berangkat ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah haji, dibutuhkan istiqomah syarat. Artinya mampu untuk berangkat ke Baitullahil Haram, apalagi saat ini luar biasa banyak sekali kendala. Dan juga terpenting adalah urusan uang. Ya, tanah belum dijual, mobil belum laku, ya kan? Kreditan jalan terus, bisa kita berangkat. Apalagi yang ibadah haji sekarang mahal. Yang mau furoda berapa? Yang reguler berapa sekarang? 50. Yang furoda berapa sekarang? 300 saja. 500. Yang reguler pun juga bisa 15 tahun. Usia udah 60 tahun. Batuk-batuk terus bolak-balik rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa amalan kalau kita lakukan itu menyamai pahalanya, bukan lakon juga, bukan julukannya, tapi pahalanya sama. Ya, maka pahala itu banyak kita ambil berkaitan di majelis kita. Itu banyak ulama sampai membataskan sampai kurang lebih 10 amalan yang menyamai seperti pahalanya dia, dan kita insya Allah termasuk di dalamnya. Amin. Apa itu? Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Apalagi bukan lantas jalan, tsumma jalasa ala musalla. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Ya seperti antum nih, selepas duduk di sini di tempat sholat. Ngapain yang dilakukan? Ya Allah. Dia pikir pada Allah. Mau yang namanya baca Quran, mau yang namanya zikir-zikir yang kita baca biasa, dan termasuk zikir adalah selawat kepada kita Rasul. Itu termasuk zikir. Makanya yang namanya selawat itu bukan sekedar zikir aja, berkah. Gimana ya? Makanya kalau kita lagi kunut, Imam ngomong wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Nah, kita amin. Makanya ulama kita itu kalau dulu, orang sekarang aja baru-baru, kalau orang dulu setelah azan sebelum iqamah mereka selamat. Kata orang sekarang bilangnya bid'ah.
syamsu, sampai terbit matahari. Kayak sekarang waktunya udah terbit sekalipun masih mendung, ya kan? Waktunya udah terbit sekalipun masih mendung. Nah, jadi setelah terbit matahari, tunduk dulu. Ulama falak menyebutkan tunduk 4 derajat. 1 derajat 4 menit kali dia pakai 16. Berarti kalau terbitnya matahari misalnya jam 6, ya udah berarti jam 6/4 tambah 1 menit. Apa yang dilakuin? Sholat 2 rakaat. Nah disinilah sholat 2 rakaat jadi permasalahan dalam ulama fikih. Sholatnya sholat apa? Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Al-Qalam Dunia memberikan hasilnya itu. Itu yang dimaksud sholat itu bisa kita niatin isyraq. Namanya sholat usolli sunnatal isyraq. Atau bisa juga diniatkan sholat duha karena udah selepas 16 menit waktunya sholat duha itu nanti sekalipun lebih utama sholat duha lebih tentang setengah 9 ya sholat 2 rakaat. Kata Habib Ahmad bin Hasan di kitab Tadkurdas, beliau katakan boleh diniatkan pada sholat itu banyak niat hajat. Kita lagi mau ngawinin anak kita, waktu ada niatin situ, niat hajat, niat istiqomah, bisa juga niat taubat, asal nafasnya sampai berhenti, banyak niat usolli sunnatal isyraq wal istiqamah wal tawbah wal niat itu karena di antara sholat yang mundariyah yang bisa diselipkan pada sholat lain itu ya. Udah selesai 2 rakaat salat nasi udah boleh siap. Alhamdulillah ya kan? Ambil buli ya orang kita tahu buli ya nggak level lagi ya dulu. Udah selepas salat doa. Nabi katakan kana lahu ka'ajri hajjin wa umratin tamatan. Oh, subhanallah. Itu kerjaan menyamai pahalanya haji dan pahalanya umroh. Nabi sebut 3 kali sempurna. Insya Allah ada taufik dan hidayah bisa kita amalin itu hadis setiap hari biar dapat pahala haji dan umroh. Makanya kita itu jangan mencari sholat berjamaah. Kita kan nggak semuanya orang soleh kasarnya dari awal takbiratul ihram sampai salam banyakan khusyuknya atau banyak di luar pikiran ulus cepat hilang dipikirin pada sholat. Pikiran kalau di motor di mana ada tamu kepikiran terus tuh belum. Nah gimana caranya untuk dapatkan itu pahala jadi sempurna? Sholat berjamaah kata ulama kita ini seperti bawa najis air bukan najis yang kurang dari 2 bulan air bukan najis ya kita bawa taruh di satu bolong kita kumpulin ke bolong dulu yang banyak kan ada yang mikirin makanan, ada yang mikirin dompet mini, ada yang mikirin utang, ada yang mikirin ini, ada wah semuanya gitu campur semuanya pikir seperti najis itu bukan najis air yang asal suci tidak ada. Nah dikumpulin begitu. Makanya airnya kurang 2 bulan kalau nggak ada wadah, nggak ada apa, nggak
sekalipun itu tak ada, tapi jatuh nanti sebelum komen tak ada. Dibetulin, nah lebih dari 2 bulan. Balik lagi berbuatnya suruh. Itu lagi tuh. Maka itu air karena lebih dari 2 bulan, jadi dihukumkan suruh. Bisakah 20? Kembali lagi kita suruh. Berdoa. Maka alhamdulillah permukaan masih seperempatnya. Waktu pas kita ngajar sini satu full, insya Allah dari kedepannya insya Allah kita bakal datang lagi untuk mereka-mereka yang belum terus. Amin. Yang dari Mokorobinya datang, yang dari warga sini datang, yang dari Al-Huda datang, yang dari Syakirin datang, semua bisa dikurung lagi di dalam majlis kita, majlis kebaikan. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu. Dan juga ya, sampai ada suatu kisah Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas. Coba ya. Jadi Ratib Haddad sama Ratib Habib Umar yang ditinggal itu. Ratib Haddad dibaca pada maghrib. Itu untuk Islam kita, untuk ibadah kita supaya semangat. Nah nanti selepas Isya baca Ratibul Abbas. Ratibul Abbas buat iman kita. Di gangguan sihir, gangguan itu membantu. Orang lagi sihir, apalagi jadi muda, melek kita, jatuh. Nah ini, ya, kok gampang menjadi muda. Nih lihat ya, kalau Ratib untuk sihir, Ratibul Abbas untuk orang jahat. Nah suatu saat Habib Umar yang pertama mengerjakan sholat berjamaah, pulang ke rumahnya didapatin orang pada berkerumun, pada kami nimbrung, pada ngomong, pada seni, ya, pada betul. Di situ dideketin oleh kita. Ya, apa yang kalian adakan di sini ngapain? Katanya ya Habib, Allah ajarakum ala ibnikum al-yumtuwaf. Ya Habib, sekarang kita orang belasungkawa pada antum. Hari ini anak antum meninggal. Kaget beliau. Kaget itu bukan karena meninggalnya. Kaget itu begini yang kalian lakukan kalau urusan dunia. Begitu antusias kalau urusan. Sampai dia katakan ma'ahwana musibah dirimu. Alangkah remeh kalau musibah agama kalian. Idza fatatni sholatul jamaah lam yakuzza minkum ahad. Kalau aku tak ngerjain sholat berjamaah, enggak ada hukum belasungkawa. Aneh enggak sedekah, enggak ada yang nangis. Aneh enggak ngelakuin dia boleh, enggak ada yang nangis. Tapi kalau urusan dunia begitu antusias. Maka disinilah beliau menyatakan laisal musawu manfaat adalah ahbab. Bukanlah dikatakan musibah yang hakiki, musibah yang sesungguhnya ketika orang kehilangan orang-orang yang dicintai. Walakinnal musabah man hurimat thawab. Akan tapi dikatakan musibah ketika kita terjebak di dalam melakukan kebaikan. Malas tahajud, ya, malas sholat sunnah, malas sedekah, malas silaturahim, putusin kerabat kita pada urusan dunia, urusan warisan, sampai detik ini kita nggak datengin orang. Ya, yang begitu hakikat musibah itu susah untuk dia berbuat kebaikan. Dari situlah ya kita minta Allahumma ya man waffaqa ahli khair bil khair wa anahum alaihi waffiqna lil khair wa aqina. Doa. Karena Allah tak bakal ingin kita mendapatkan sesuatu melainkan Allah selipkan di dalam doa kita. Doa muhlim. Ya. Nah, ini ada
aja sebagai pembukaan, pengennya terus lagi, terus kan, jadi nggak baik jadinya pengajian begini, ya kan? Jadi insya Allah pengajian kita akan berjalan sebulan sekali. Nanti lihat ya, ketum ya, apa nanti dimulai Ramadan, silakan. Nanti biar santri juga boleh ya, biar mereka alhamdulillah ini santri ya, doakan antum semuanya ya. Mereka setiap hari fokus belajar pagi, siang, sore, malam. Ini kasarnya ngambil-ngambilan, ciplak-ciplakan. Karena fokusnya mereka belajar. Totalitas dari pagi sampai malam kerjanya amal betul, taktik ibarat kita, memahami ini, menghafalkan ini. Nah, jadi alhamdulillah kita bawa. Maka doakan insya Allah jadi manfaat untuk punya pondok. Ya. Dan yang kedua, yang pertama dulu dah, kita ambil untuk orang. Pertama, pengajian akan kita adakan sebulan sekali, nanti di Ahad depan. Harapan Al-Fatih juga pusat-pusat yang ada, biar datang juga alhamdulillah. Kira kita ada Kiai Firman, ada Ustaz Bilal, ya, insya Allah bisa datang lagi, bisa nikmati bersama kita lagi, ya. Kemudian awal kita kayak tadi tuh, kemungkinan besar datangnya jam 5, jam setengah 6 yang pasti udah dapetin Al-Fatih udah di sini. Kita baca maulid, ambil berkah misalnya kalau mau, ya. Dan maulid itu bakal kita jangan fokusin satu maulid. Jadi nanti akan kita baca tiba azan. Nah, alhamdulillah di pondok udah dicetak ini. Nanti siapa yang mau juga silahkan hubungi Ustaz Dani, ya. Ntar kita akan cetak juga lagi. Di dalamnya selawat pilihan dan juga qasidah-qasidah plus kita maulid yang dibaca di pondok terlibat terus dulu, ya. Kemudian setelah itu kajian kita, pembahasan kita, kitabnya kita ambil lagi yang dulu. Masih ada untuk buat, buat buku tadi masih ada. Itu kita merasa dunia, ya. Nanti dibawa, antum bawa pulang lebih bagus. Jangan lupa bawa buku. Jangan nggak keeping terus udah kita capek keeping, ya. Apalagi saudara-saudara, ujung-ujung molor ya. Bawa buku kalau bisa bawa buku tulis. Karena tadi ada hadis lagi itu, ya. Hadisnya apa disebut? Man qada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Kana lahu ka ajri hajjin tamin ajjatu. Pagi siapa orang yang di pagi hari dia datang untuk menuntut ilmu, kita di sini akan terkumpul dua, zikir dan nubuat. Suatu saat Nabi ketika datang di masjid beliau ada dua lingkaran, yang satu zikir, yang satu ngajar ilmu. Nabi katakan kilal marisin al khair, kedua marisin ada kebaikan. Walakinna ahaduhuma afdal bil akhar. Salah satu duanya lebih baik dari yang lain. Apa yang Nabi katakan singkat cerita itu hadis ilmu. Itu yang lebih baik. Limana di anibun ali anibun itu alimah. Karena aku dibangkitkan sebagai ustaz, bukan sebagai penceramah, bukan sebagai ini itu, tapi aku dibangkitkan untuk mengajarkan kalian. Disitulah Nabi nimbrung di manis tersebut, bukan Nabi punya dia, nimbrung. Coba kita bikin. Lalu bagaimana kalau manis kita kombinasikan, kita gabungin? Ada manis sholawat ditambah lagi manis ilmu. Kira-kira Nabi hadir ya? Yakin? Sepurane nanti insya Allah kita dapat kabar, dan apa yang kita doa insya Allah Nabi aminkan. Amin ya rabbal. Jadi nanti kita akan bahas setelah ini kitab Nashihul Dunia, ya. Kita bahas kitab, jangan lupa bawa buku. Nanti ada pertanyaan silakan bawa buku, gitu ya. Dan terakhir doakan yang mana Al-Fatih sampai saat ini alhamdulillah masih menerima santri baru. Jadi antum yang punya anak, ya Pak ya, anak masih ada nggak? Kok nggak ada cucu, ya? Cucu siapa aja, kerabat, teman, silahkan kabarin. Nanti flyernya akan dikirim ke Ustaz Dani, nanti dia sebarkan di grup. Kalau ada grup, kalau nggak nanti pribadi aja, ya. Kita penerimaan santri baru. Alhamdulillah
bisa baca hitam kuning dan bisa ngomong bahasa Arab. Karena 6 bulan kita berada di pondok, bagi mereka yang sudah kelas 1 wajib bicara bahasa Arab. Terus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 aku mulai bantu untuk ngajar anak-anak junior di bawah. Gitu. Ya. Dan itu pun juga alhamdulillah semuanya al-fakir yang pegang. Karena kita merasa kalau kita cetak dari nol itu berbeda. Santri dari nol berbeda. Ya, dua-duanya di tangan kita kata Walid, dua-duanya di tangan kita. Kita juga yang penting. Syilillah ya Syekh Abdallah ya ibn Alwi nasalullah li dhunubi yaghfir Allah المدد يا الله يا الله شيل الله يا شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله شيل الله يا شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله قد كفاني علم ربي من سؤال